Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartikeyan Satya. Jadi ya, di video kali ini aku mau ngasih video khusus pembahasan soal TKP HOTS. Nah, kenapa aku excited banget sama bahasan di video kali ini? Karena iya teman-teman, untuk Permenpan RB nomor 27 tahun 2021, jadi kisi-kisi yang udah resmi dikeluarkan oleh BKN sendiri, itu ada radikalismenya gitu. Jadi kayak ini materi baru di tahun ini, agak berbeda gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ya, sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe, aku itu tambah semangat loh buat video. Dan iya, jangan lupa juga kalian untuk follow Instagram aku di @kartikagh. Nah, kenapa kalian wajib follow Instagram aku? Karena biasanya aku selalu aktif nih, baik itu di postingan ataupun di story seputar info CPNS gitu. Jadi jangan lupa di follow ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita ke soal yang pertama. Anda adalah ASN baru di sebuah kantor dan memiliki rekan kerja satu angkatan penerimaan CPNS yang sudah akrab sejak awal kenal. Saat upacara bendera di hari Senin, Anda melihat bahwa rekan kerja Anda tidak ikut dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anda sudah berusaha mengingatkan untuk ikut bernyanyi, tetapi rekan kerja Anda diam saja. Sikap Anda adalah A. Langsung interupsi dan memberitahu pembina upacara bahwa rekan Anda tidak ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. B. Mendukung apapun yang rekan kerja Anda lakukan. C. Mendiamkan saja karena tidak mau merusak pertemanan dengan teman kerja Anda. D. Segera melaporkan kepada atasan Anda. E. Laporkan kepada atasan dan mengusulkan agar rekan kerja Anda diberikan pendidikan Pancasila. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Lagu Indonesia Raya merupakan bentuk perwujudan nasionalisme. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nasionalisme itu apa, jadi nasionalisme itu adalah rasa cinta kita kepada tanah air, rasa persatuan dan kehendak untuk merdeka. Sesudah Indonesia merdeka, lagu Indonesia Raya dijadikan lagu kebangsaan, lambang persatuan bangsa gitu. Jadi kayak alangkah baiknya kita dengan menghormati para pahlawan kita dulu yang memperjuangkan kemerdekaan dengan menghargai syair dari lagu Indonesia Raya. Kita langsung ke optionnya. Kalau yang A, langsung interupsi itu kayaknya kurang sopan ya, apalagi sedang dalam upacara bendera. Kita langsung eliminasi aja. Kemudian yang B, mendukung apapun yang rekan kerja Anda lakukan. Nggak etis banget ya, kalau misalnya ternyata dia melakukan hal yang nggak baik terus tetap kita dukung, itu juga nggak baik. Langsung kita eliminasi. Kemudian yang C, mendiamkan saja karena tidak mau merusak pertemanan dengan rekan kerja Anda. Ini terlalu kayak ambil aman aja ya, jadi kayak itu nggak cocok untuk kita terapkan. Kemudian yang D, segera melaporkan kepada atasan. Sebenarnya option D ini benar gitu, tapi kita lihat di option E ada yang lebih lengkap gitu. Laporkan kepada atasan dan mengusulkan agar segera rekan Anda diberikan pendidikan Pancasila gitu. Jadi bukan hanya melaporkan saja, tapi ada solusi gitu, atau ada jalan keluarnya yang bisa kita berikan kepada atasan kita untuk memberi pendidikan Pancasila kepada rekan kerja kita gitu. Jadi jawaban yang paling tepat ada di option iya, E. Lanjut soal nomor 2. Anda merupakan orang tua yang memiliki anak muda dengan sifat agresif. Karena sifatnya tersebut membuat anak Anda tidak diterima di lingkungannya, sering sendiri dan tampil berbeda. Anda ingin melindunginya agar terhindar dari terpapar paham radikal. Upaya yang Anda lakukan adalah A. Mengurung anak di dalam rumah. B. Menanamkan motivasi kepada anak bahwa ia bisa hidup tanpa teman-temannya. C. Menumbuhkan budaya kekeluargaan dan ajak komunikasi dengan hangat. D. Memberikan fasilitas lebih kepada anak untuk menemani kesendiriannya. E. Selektif memilihkan teman untuk anak Anda. Oke, kita langsung ke pembahasan. Faktor yang membuat anak muda cepat terpapar paham radikal yakni karena adanya rasa tidak diterima di lingkungannya. Mereka yang sering menyendiri dan tampil beda pun lama-lama bisa terpapar paham yang berbahaya ini gitu. Jadi keluarga menjadi garda terdepan untuk mencegah pola pikir radikal yang bisa menimbulkan aksi terorisme. Karena itu budaya kekeluargaan harus ditumbuhkan. Anak-anak muda harus didekati dan diajak untuk berkomunikasi dengan hangat.
Kita pilih dulu option dari yang option A. Mengurung anak di dalam rumah ini bukan pilihan yang tepat, apalagi dia ini anak muda gitu ya. Jadi kayak kesannya kayak dipasung gitu, kayak ditahan-tahan, kayak dihalang-halangin untuk bersosialisasi keluar. Kemudian yang B, menanamkan motivasi kepada anak bahwa ia bisa hidup tanpa teman-temannya. Ini juga nggak tepat ya teman-teman. Jadi kita tuh kayak seolah-olah membuat doktrin yang itu kurang baik. Jadi kayak dia bisa, oh yaudah aku bisa sendiri kok gitu. Jadi kayak nggak bagus gitu. C, menumbuhkan budaya kekeluargaan dan ajak komunikasi dengan hangat. Ini kita simpan jawabannya. Yang D, memberikan fasilitas lebih kepada anak untuk menemani kesendiriannya. Itu kurang tepat juga karena kita kayak lebih ngasih, ya udah misalnya kayak fasilitasnya apa? Main game, handphone, itu malah kayak internet sekarang itu kalau nggak dijaga-jaga anak tuh susah banget. Takutnya malah terkena itu tadi, paham dari radikalisme. Kemudian yang E, selektif memilihkan teman untuk anak Anda. Option yang paling tepat di option iya, C. Dan iya, aku mau rekomendasikan dulu nih ke teman-teman paket lengkap persiapan CPNS 2021. Nah, banyak yang nanya, Kak, rekomendasiin dong persiapan CPNS 2021. Nah, aku rekomendasiin ini ya teman-teman. Untuk dari buku SKD sendiri itu ada sukses tes CPNS. Nah, kelebihannya ini ada mentoringnya. Jadi kalian udah dapat kayak bimbingan belajar gitu dari isi bukunya. Jadi bisa dibahas, ada mentornya khusus. Terus apalagi kalian bisa try out pakai sistem CAT kayak di website Jadi CPNS. Nah, ini tuh untuk melatih kalian supaya nggak gampang gitu ya. Misalnya nanti menghadapi tes CPNS yang di depan komputer, jadi sudah terbiasa mengklik-klik kayak gitu. Karena tampilannya tuh mirip banget teman-teman sama sistem CAT. Dan kalian bisa daftarnya itu di jadicpns.com. Jangan lupa gunakan kode Kartika supaya dapat potongan harga. Nah, kemudian buku kedua yang udah kami luncurkan bareng Muhammad Arif, jadi aku dan dia itu sama-sama menyusun buku SKB Kesehatan Umum. Nah, ini tuh kami kumpulkan dari FR asli tahun lalu teman-teman. Jadi ini fresh from the open gitu, jadi kayak masih hangat-hangatnya. Kalian wajib punya, apalagi khusus rumpun kesehatan. Karena ingat teman-teman, di SKB bukan hanya soal sesuai bidang kalian aja, karena ada 30% soal kesehatan umum yang kalian harus tahu. Kan sayang kalau misalnya kalian nggak gunakan ini, terus 30%-nya udah hilang gitu aja karena kalian nggak pelajari, kalian hanya fokus di bidang kalian aja. Makanya kalian wajib punya buku SKB Kesehatan Umum. Jadi ini udah aku buat jadi paket komplit. Dan misalnya nanti kayak ada lagi rekomendasi buku tambahan dari kami, insya Allah aku akan langsung share ke kalian ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Sebagai seorang manajer yang memegang peran penting yaitu pengelolaan sumber daya manusia atau Human Research atau HR dalam suatu perusahaan. Beberapa hari yang lalu, salah satu karyawan Anda melaporkan bahwa rekan kerjanya telah terpapar paham radikalisme. Sikap Anda yang tepat adalah A. Segera memberhentikan karyawan yang terpapar paham radikalisme. B. Memeriksakan terlebih dahulu kebenaran laporan tersebut. C. Tidak terburu-buru mencari karyawan yang terpapar paham radikal. D. Mencari tahu terlebih dahulu kebenaran berita tersebut. Jika berita tersebut benar, maka lakukan tindakan. E. Melaporkan kepada pihak berwajib. Oke teman-teman, kita langsung aja ke pembahasannya. Ketika mendengar laporan atau berita, tidak boleh langsung percaya, akan tetapi harus mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Jika berita tersebut benar, maka bisa kita lakukan tindakan. Jadi kita langsung ke pilihan optionnya dulu. A. Segera memberhentikan karyawan yang terpapar paham radikalisme. Ini jawabannya kita eliminasi karena sangat tidak benar. Karena kita sebagai manajer ya di sini ya, kurang lebih jadi kita itu yang mendengar keluhan karyawan kita, terus kita dengar mereka yang satu melaporkan, kita langsung tanpa cari tahu udah diberhentikan, itu kayaknya kurang etis. Kemudian kita pilih option yang B, itu memeriksakan terlebih dahulu kebenaran laporan tersebut. Oke, ini kita keep karena dia benar ya. Jadi kita nggak cepat termakan hoax. Apalagi statusnya kita ini adalah manajer gitu di situ. Kemudian option C, tidak terburu-buru mencari karyawan yang terpapar paham radikal. Nah, teman-teman,
kita di sini harus cari tahu dulu, tapi kita harus jaga-jaga juga. Ternyata memang kalau yang dilaporkan itu benar, berita tersebut benar. Kalau misalnya nggak buru-buru, ini nggak tepat teman-teman. Kalau berhubungan sama kasus radikal itu harus geraknya cepat gitu. Jadi yang C kita eliminasi karena kurang tepat. Option D, mencari tahu terlebih dahulu kebenaran berita tersebut. Jika berita tersebut benar, maka lakukan tindakan. Nah, ini lebih tepat ya teman-teman dibandingkan option yang B. Di sini yang nanti kalian harus hati-hati, karena untuk soal TKP itu ada skor 1, 2, 3, 4, dan 5. Pilihan jawaban paling benar itu skornya 5. Dan biasanya untuk skor 4 itu hampir mirip, hampir nyaris benar, hanya kadang mungkin dia kurang lengkap atau nggak ada solusinya. Kalau di option B sudah benar tapi tidak ada solusi. Kalau yang D, mencari tahu terlebih dahulu kebenaran berita tersebut, sudah benar. Jika berita tersebut benar, maka lakukan tindakan gitu. Jadi option yang paling tepat udah ketahuan ada di option D. Oke teman-teman, kayaknya itu aja dulu yang bisa aku share ke kalian soal untuk radikalisme. Next, kalau misalnya aku punya lagi dan aku dapat lagi updatean terbaru seputar pembahasan soal, aku akan langsung share videonya. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.